Pernah kebayang nggak gimana ceritanya perjalanan hidup satu orang bisa jadi fondasi spiritual buat miliaran manusia? Nah, kisah Nabi Ismail ini salah satu contoh paling kuat. Ini adalah sebuah narasi tentang ketaatan dan takdir ilahi yang mengubah lembah tandus menjadi jantung dunia. Dan ini bukan cuma cerita kuno ya. Ini tuh kisah epik tentang bagaimana pengorbanan satu keluarga di tengah padang pasir bisa meletakkan dasar bagi kota suci Mekah dan juga ritual-ritual yang masih kita saksikan sampai hari ini. Setiap kisah besar itu kan seringnya dimulai dari sebuah penantian ya kan? Nah, dalam kisah ini, penantian akan seorang anak itu berlangsung puluhan tahun lamanya. Bahkan melintasi peradaban-peradaban kuno yang besar. Coba deh kita lihat perpaduan peradaban di sini. Ayahnya Nabi Ibrahim, itu dari Babilonia, jantungnya Mesopotamia. Ibunya Hajar dari Mesir. Ini kayak pertemuan dua dunia kuno. Dan yang bikin kelahirannya makin ajaib, Nabi Ibrahim itu udah berumur 86 tahun waktu Ismail lahir. Sebuah anugerah luar biasa setelah puluhan tahun berdoa. Bahkan namanya sendiri itu kayak sebuah monumen. Ismail artinya Tuhan telah mendengar. Jadi setiap kali namanya disebut, itu jadi pengingat abadi kalau doa-doa panjang ayahnya akhirnya terkabul. Namanya sendiri adalah sebuah keajaiban. Tapi ya namanya juga hidup, kebahagiaan ini nggak berlangsung lama. Sebuah perintah ilahi datang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi ke sebuah lembah yang sunyi, tandus, dan kelak kita kenal sebagai Mekah. Coba bayangin. Ditinggalin di tengah gurun tanpa apa-apa. Tapi waktu Nabi Ibrahim meyakinkan kalau ini perintah Tuhan, jawaban Hajar itu bukan putus asa. Justru dia mengucapkan kalimat yang jadi fondasi spiritual buat semua yang terjadi setelahnya. Sebuah pernyataan tawakal atau kepercayaan mutlak yang luar biasa. Dan ujiannya gak nunggu lama. Waktu bekal air mereka habis, Hajar mulai panik. Dalam keputusasaannya mencari air buat bayinya yang kehausan, dia berlari bolak-balik di antara dua bukit kecil sebanyak 7 kali. Jadi dari Bukit Syafa ke Marwah balik lagi terus-terusan, total 7 kali. Gerakan putus asa seorang ibu ini diabadikan selamanya. Tindakan inilah yang sekarang kita kenal sebagai sa'i, sebuah rukun utama dalam ibadah haji yang dilakukan jutaan orang setiap tahunnya. Dan pas banget saat Hajar udah di titik paling lelah, paling putus asa, disitulah keajaiban datang. Malaikat Jibril muncul, dan dengan hentakan kakinya, air memancar dari tanah yang gersang. Itulah sumur Zam-Zam, sumber kehidupan yang mengubah lembah tandus itu untuk selamanya. Nah, air Zam-Zam ini ternyata jadi cikal bakal sebuah komunitas baru. Air menarik burung, burung menarik perhatian suku pengembara Jurhum dari Yaman. Mereka pun minta izin ke Hajar untuk tinggal di sana, dan pemukiman pertama di Mekah pun terbentuk. Disinilah Ismail yang bukan asli Arab, tumbuh besar dan belajar bahasa mereka, menjadi cikal bakal dari kaum Arab Mustaribah atau Arab yang terarabisasi. Waktu berjalan. Tahun-tahun berlalu, Ismail pun tumbuh jadi pemuda. Tapi ujian terbesar buat keluarga ini ternyata masih ada di depan mata. Sebuah ujian yang akan menguji batas ketaatan seorang manusia. Coba bayangin deh beban psikologisnya. Udah berdoa puluhan tahun, akhirnya dikasih anak, sekarang lewat mimpi datang perintah buat mengorbankan anak itu. Ini adalah ujian iman yang paling berat bagi seorang ayah. Disinilah kita lihat jawaban Ismail itu, wow, benar-benar luar biasa. Nggak ada keraguan, nggak ada rasa takut. Cuma kepasrahan dan kesabaran total. Ini adalah cerminan kematangan spiritual seorang pemuda, sebuah standar emas dalam hal ketaatan. Dan di detik-detik terakhir, pas banget pisau itu udah mau digoreskan, Allah turun tangan menghentikan Nabi Ibrahim. Ujiannya selesai. Sebagai gantinya, seekor domba besar diturunkan dari surga. Peristiwa inilah yang jadi dasar ibadah kurban, sebuah ritual universal tentang ketaatan dan rahmat Tuhan yang kita rayakan setiap Idul Adha. Oke, dari ujian iman yang super pribadi tadi, sekarang ceritanya beralih ke sebuah proyek besar. Sebuah proyek komunal yang akan jadi warisan abadi bagi seluruh umat manusia. Ayah dan anak ini kemudian jadi tim yang solid buat membangun kembali Ka'bah, rumah ibadah pertama di muka bumi. Kemitraan mereka sempurna.
Nabi Ibrahim sebagai arsitek yang meletakkan batu-batu pondasi, sementara Ismail yang lebih muda dan kuat bertugas mencari dan membawa semua materialnya. Nah, detail ini ngasih kita gambaran soal skala proyek mereka. Dan coba perhatiin, bentuk aslinya tuh belum kubus sempurna kayak sekarang. Bangunannya menyertakan area setengah lingkaran yang kini kita kenal sebagai Hijr Ismail, sebuah bukti sejarah nyata dari kerja keras mereka berdua. Ketaatan Ismail ini nggak cuma dalam hal besar aja, tapi juga kelihatan banget di kehidupan pribadinya. Ada satu metafora yang keren banget di sini, yaitu soal ambang pintu. Jadi, ceritanya gini, pas Nabi Ibrahim berkunjung, istri pertama Ismail ngeluh terus soal hidup susah. Ibrahim cuma nitip pesan singkat, ganti ambang pintumu. Ismail langsung paham maksudnya dan menceraikannya. Bertahun-tahun kemudian, giliran istri keduanya yang dikunjungi. Kali ini, istrinya justru bersyukur. Pesan Nabi Ibrahim pun berubah. Perkokoh ambang pintumu. Ini nunjukin betapa dalamnya ketaatan Ismail pada kebijaksanaan ayahnya. Jadi apa sih warisan abadi yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail? Ini tuh bukan cuma soal bangunan fisik ya, tapi juga soal karakter, garis keturunan, dan sebuah fondasi spiritual yang terus hidup sampai sekarang. Al-Quran sendiri mengabadikan karakter beliau. Misalnya, beliau dipuji sebagai orang yang selalu nepatin janji, atau Sadiqul Wa'd. Beliau juga seorang pemimpin yang membina keluarganya dalam ibadah. Dan yang paling penting, beliau mencapai derajat mardiyah, yaitu seseorang yang diridai oleh Tuhannya. Oke, sekarang ayo kita sambungin titik-titiknya. Ini yang sering disebut rantai emas yang nyambungin Nabi Ismail langsung ke Nabi Muhammad SAW. Dari putranya, Kidar, garis keturunannya berlanjut ke Adnan, lalu ke suku Quraisy yang mulia hingga mencapai puncaknya pada Nabi terakhir. Ini menegaskan posisi sentral Nabi Ismail dalam sejarah. Dan kisah hidupnya pun berakhir persis di tempat semuanya dimulai. Beliau wafat dan dimakamkan di Hijri Ismail, secara harfiah menjadi bagian dari fondasi Ka'bah yang ia bangun bersama ayahnya, bersebelahan dengan ibunya yang memulai semuanya dengan lari 7 kali di antara 2 bukit itu. Jadi, perjalanan hidup Nabi Ismail ini pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Bagaimana bisa ya, ketaatan satu keluarga di sebuah lembah yang dulunya tandus bisa membentuk dan menginspirasi keyakinan spiritual miliaran orang di seluruh dunia selama ribuan tahun?